Pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, hari ini kita belajar di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Tepat sekali. Masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Ayo membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumpuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Cara yang pertama yaitu menjaga agar bibit dapat ditanam kembali. Cara yang kedua yaitu menjaga lahan pertanian. Cara yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cara yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Amatilah gambar berikut. Setelah itu, tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baiklah, Ibu berikan contoh pada gambar yang pertama. Pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang dilakukan nelayan? 2. Di mana nelayan menangkap ikan? 3. Kapan nelayan pulang menangkap ikan? Nah, untuk gambar 2 dan 3 silahkan dikerjakan di buku latihannya ya, dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai juga ada yang landai dan ada yang terjal. Biasanya pantai yang landai digunakan sebagai objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, agar lebih memahami materi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, silakan kerjakan tabel berikut di buku latihannya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa latihannya dikerjakan dan tetap semangat belajar selama pembelajaran daring. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, Ibu cukupkan materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.